Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Pet akan membawakan sebuah cerita yang mungkin akan sulit untuk kalian percaya. Karena cerita ini memang untuk zaman sekarang sangat sulit untuk dinalar oleh akal sehat. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Dan juga sesuatu seperti ini memang tak bisa dibuktikan. Cerita ini bercerita tentang seorang pejuang bernama Wongso Sentiko yang dipercaya memiliki ilmu ajian lembu sekilan, di mana dia berjuang mati-matian mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kemerdekaan bangsa ini. Mau tahu bagaimana cerita selengkapnya dan bagaimanakah tragedi yang pernah terjadi kala itu? Simak cerita ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pet Illustration. Sebagian orang mungkin sudah tak asing lagi dengan ilmu kanuragan yang bernama ajian lembu sekilan. Satu dari sekian banyak ilmu kesaktian yang memungkinkan pemiliknya tak bisa tersentuh senjata apapun, baik senjata tajam maupun benda tumpul. Dan hebatnya lagi, tubuh seseorang yang menguasai ajian lembu sekilan itu tidak bisa merasakan sakit, atau bisa dibilang memiliki tubuh yang kebal dari serangan benda apapun. Banyak yang mengatakan jika di sekitar tubuh pemilik ajian lembu sekilan dilindungi oleh jin dan setan, sehingga serangan fisik berupa pukulan, sabetan golok, hingga bahkan peluru dari sebuah senapan pun akan meleset selebar sejengkal dari badannya. Hingga saat ini, ilmu ajian lembu sekilan konon katanya masih ada, dan bahkan masih bisa dipelajari oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Akan tetapi, mempelajari ajian lembu sekilan tidaklah mudah. Ada tahapan-tahapan berat untuk bisa mencapainya. Kisah tentang pemilik ajian lembu sekilan ini dialami oleh seorang sesepuh di sebuah desa yang tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kisah ini terjadi pada tahun 1948 dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemilik ajian lembu sekilan itu yang memang sudah mencapai tahap ilmu tertinggi. Bagaimana tidak, pemilik ilmu kebatinan yang kebal akan segala senjata itu menggunakan ilmu yang dia miliki untuk membantu perjuangan para pahlawan bangsa ini yang ingin mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Jilid 2 kala itu. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa setelah Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 45, bangsa ini sebenarnya tak benar-benar langsung merdeka, persis seperti saat ini. Ya, walaupun sekarang dijajah oleh bangsa sendiri. Walaupun saat itu Indonesia sudah tak dikekang oleh penjajahan bangsa Jepang, tapi para pahlawan kita masih harus berjuang menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin menguasai Nusantara lagi. Akibatnya, perang pasca kemerdekaan itu pun terus diperjuangkan oleh para pahlawan demi mempertahankan kedaulatan bangsa agar supaya tak dijajah kembali oleh bangsa asing. Kala itu, ibu kota negara Indonesia yang dipindahkan dari Jakarta ke daerah Jogja kala itu kembali menjadi sasaran dalam agresi militer Belanda yang kedua. Presiden dan wakil presiden serta beberapa tokoh nasional ditangkap dan menjadi tawanan Belanda. Juga karena hal itu, selain mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia, para pejuang juga harus kembali turun ke medan tempur bersama dengan sang panglima perang sejati, yaitu Jenderal Besar Sudirman. Setelah serangan besar terjadi di Jogja, Jenderal Sudirman kemudian menerapkan satu strategi perang gerilya yang ternyata mampu memecah konsentrasi pihak Belanda. Dan puncak dari perang itu adalah serangan 1 Maret 1949 yang direncanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kemudian dikomandoi oleh Jenderal Sudirman dan dilaksanakan oleh Letkol Soeharto. Perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman itu dimulai dengan meninggalkan kota Jogja untuk menuju ke kota Kediri yang belum diduduki oleh pihak musuh. Dalam perjalanan itulah pasukan tersebut melintasi banyak tempat, juga desa yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kala itu, seorang pemuda bernama Wongso Sentiko yang merupakan anak dari kepala dusun setempat mengetahui jika pasukan TNI yang dipimpin langsung oleh seorang jenderal besar sedang melakukan taktik gerilya dan hampir mencapai desanya. Sebagai seorang pemuda yang memiliki jiwa patriotisme tinggi, Wongso Sentiko pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut bergabung bersama dengan pasukan gerilya itu. Dengan bangganya, sang ayah yang juga merupakan seorang penjuang kemerdekaan mengizinkan Wongso Sentiko untuk ikut berperang guna mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara.
Singkat cerita, Wongso Sentiko pun bergabung dengan pasukan gerilya yang baru saja tiba di dusunnya. Mendapati banyak dukungan dari warga sekitar yang dia lalui, Jenderal Sudirman pun mulai mengatur sebuah taktik yang dapat membantu memudahkan perjalanannya menuju ke kota Kediri. Dan setelah beristirahat sejenak, serta mengatur strategi di sebuah desa yang ada di kabupaten itu, sang jenderal kemudian melanjutkan perjalanan dengan melewati kota Pacitan. Para pemuda yang ada di desa tempat tinggal Wongso Sentiko pun diberi tugas oleh sang jenderal untuk menahan pasukan Belanda yang terus saja mengejar pasukan itu. Berbekal dengan senjata yang mereka miliki dan dengan semangat juang yang membara, Wongso Sentiko dan juga beberapa pemuda lainnya pun mulai menempati pos penjagaan masing-masing. Kala itu, Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji mendapatkan tugas untuk menjaga pos 2 bersama dengan 5 pemuda lainnya. Tugas yang diberikan hanyalah menahan para pasukan Belanda agar mereka tak bisa mendekat ke arah pasukan tentara Indonesia yang sedang beranjak menuju ke Pacitan. Dengan persenjataan yang terbatas namun semangat tak terkalahkan, mereka mulai mempersiapkan pertahanan di pos itu. Mereka menggali parit-parit kecil sebagai tempat perlindungan, sembari menyusun strategi serta beberapa jebakan yang akan mempersulit pergerakan tentara Belanda, serta akan melakukan serangan balik jika memang diperlukan. Setiap pemuda diberikan tugasnya masing-masing, mulai dari pengintaian, penembakan, hingga penyampaian pesan jika terjadi serangan mendadak. Malam pertama di pos 2 terasa sangat mencekam. Suara-suara hewan malam, desiran angin yang menerpa dedaunan menjadi latar belakang yang menambah ketegangan. Namun, semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab membuat mereka terus waspada. Setiap gerakan dan suara diperhatikan dengan seksama, sementara pandangan mereka terus mengawasi setiap sudut yang berpotensi menjadi titik kedatangan musuh dari pasukan Belanda. Beberapa waktu kemudian, Wongso Sentiko mendengar suara langkah-langkah berat yang terdengar semakin mendekat. Karena merasa yakin jika itu adalah pergerakan dari pihak musuh, Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji lalu memberikan isyarat pada rekan-rekannya agar mereka segera bersiap. Dan benar, dari kejauhan terlihat barisan pasukan Belanda yang semakin mendekat. Wongso dan yang lainnya pun mulai memegang erat senjata mereka. Jantung mereka berdebar kencang dan mereka pun siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Entah bagaimana caranya, tapi sepertinya keberadaan pasukan pemuda yang dipimpin oleh Wongso Sentiko dan juga Adi Mas Wiji telah diketahui oleh pihak Belanda. Tanpa peringatan lagi, pasukan Belanda mulai menyerang dengan tembakan-tembakan sporadik dan juga membabi buta. Wongso Sentiko dan kawan-kawan pun membalas serangan tersebut dengan tembakan balasan pula. Pertempuran sengit pun terjadi di sekitar pos 2, di mana Wongso Sentiko dan para pemuda lainnya bertempur dengan gagah berani. Pertempuran yang berlangsung tidak seimbang itu membuat beberapa pemuda mengalami luka tembak. Namun, mereka tetap bertahan di tempat mereka masing-masing. Pasukan pemuda yang semuanya berasal dari tempat tinggal Wongso Sentiko mulai kehabisan peluru dan semakin terdesak oleh serangan pasukan Belanda yang terus-menerus datang. Meskipun semangat mereka tinggi, persenjataan yang minim menjadi kelemahan utama dalam pertempuran itu. Ketika peluru mulai habis, Wongso Sentiko dan kawan-kawannya harus mencari cara lain agar mereka bisa bertahan. Mereka kemudian menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing dan batu sebagai alat pertahanan terakhir. Namun, serangan yang semakin gencar dari pasukan Belanda membuat mereka terpaksa mundur perlahan. Mereka meninggalkan pos 2 satu persatu dan mencari tempat perlindungan sementara di sekitar hutan dan area terpencil lainnya. Meskipun terdesak dan mundur, semangat para pemuda tak surut. Mereka terus mencari cara untuk kembali menyerang dan mengganggu pergerakan pasukan Belanda. Mereka kembali mengatur strategi baru dan berusaha untuk menjauhkan pasukan tentara gerilya dari kejaran pasukan Belanda itu. Situasi semakin genting. Para tentara Belanda mulai bergerak untuk mengejar tentara pasukan gerilya. Namun, para pemuda juga tak menyerah begitu saja. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang medan sekitar untuk bersembunyi dan melakukan serangan mendadak ketika ada kesempatan. Dalam hati mereka, semangat kebangsaan dan tekad untuk meraih kemenangan terus berkobar, malah berkobar semakin besar. Dan itu menjadi pendorong utama untuk terus melawan meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Setelah berkumpul di satu titik yang telah ditentukan, Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji meminta semua teman-teman yang terluka untuk dibawa ke tempat yang lebih aman guna mendapatkan pengobatan. Sementara itu, mereka berdua yang telah memiliki rencana lain
yang akan mereka lakukan bersama, yaitu menemui Ki Sambeng yang merupakan sesepuh dari desa itu. Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji bersama dengan Ki Sambeng segera menyusun sebuah rencana setelah memastikan bahwa teman-teman yang terluka telah diangkut ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan pengobatan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membahas strategi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Ki Sambeng memimpin diskusi, menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperlambat pergerakan pasukan Belanda. Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji menyetujui rencana itu. Mereka menambahkan beberapa ide untuk memanfaatkan kondisi saat itu dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Ki Sambeng yang merupakan sesepuh desa dengan kemampuan di luar nalar manusia itu memberikan pandangan berharga tentang cara terbaik untuk mengatasi situasi yang sulit, agar situasi itu bisa malah menguntungkan mereka. Walaupun mereka sudah tak lagi memiliki senjata api, tapi bukan berarti Ki Sambeng, Wongso Sentiko, dan Adi Mas Wiji tidak memiliki senjata yang dapat mengalahkan musuh. Sebagai orang-orang yang mempelajari dan menekuni ilmu-ilmu kejawen, tentunya mereka memiliki senjata pusaka yang secara gaib lebih mematikan dibanding senjata api. Dan hal itu pun dibuktikan oleh Ki Sambeng, Wongso Sentiko, serta Adi Mas Wiji kala itu. Dengan langkah cepat, mereka bertiga terus berlari mengejar pasukan Belanda yang ingin menghentikan langkah pasukan tentara gerilya. Mereka menelusuri hutan dan juga alas wingi di daerah setempat dengan sangat hati-hati. Hutan yang mereka lalui pun dipenuhi dengan pepohonan tinggi dan juga semak belukar lebat yang membuat perjalanan mereka semakin sulit. Namun, dengan pengetahuannya tentang medan tersebut, Ki Sambeng berhasil menuntun Wongso Sentiko dan juga Adi Mas Wiji melewati hutan itu. Dia memimpin di depan melalui jalur-jalur tersembunyi yang hanya dikenal oleh penduduk setempat. Dengan gerak cepat dan sigap, akhirnya mereka berhasil mendekati iring-iringan pasukan Belanda. Saat mendekati posisi pasukan Belanda, ketiga pejuang itu bersembunyi di balik semak-semak tebal. Mereka mengamati pergerakan musuh dengan seksama. Pasukan Belanda yang bersenjata lengkap tak menyadari jika ada mereka bertiga yang sedang mengintai dari dekat. Wongso Sentiko telah bersiap menunggu di garis depan, sementara Ki Sambeng sedang melakukan sebuah ritual dengan duduk bersila dengan dijaga oleh Adi Mas Wiji. Dengan ilmu yang dimiliki, Ki Sambeng mulai memanggil angin kencang yang dengan cepat membawa mendung hitam yang mencekam. Hujan deras pun seketika turun disertai dengan hembusan angin kencang serta gelegar petir yang bersaut-sautan. Kondisi itu sontak menghentikan langkah pasukan Belanda. Para penjajah negeri itu memilih mencari tempat berteduh di pepohonan besar yang ada di tepian jalan yang mereka lalui. Setelah rencana mereka berjalan dengan baik, Wongso Sentiko pun mulai menghunus keris Singo Barong Lok 7 yang memendarkan energi besar. Pemuda pemberani itu dengan tenang berjalan ke arah para pasukan Belanda yang merasa heran ketika melihat kedatangannya. Dengan gerakan yang cepat, Wongso Sentiko pun mulai menghabisi satu persatu tentara Belanda yang ada di hadapannya. Dia menusukkan bilah kerisnya tepat ke arah tubuh tentara penjajah itu. Mengetahui ada musuh yang menyerang, beberapa tentara Belanda mulai mengarahkan senapannya ke arah Wongso Sentiko. Akan tetapi, dengan ilmu yang dia miliki, peluru dari senapan yang ditembakkan ke arahnya tak satu pun ada yang mengenai tubuhnya. Keganasan Wongso Sentiko pun terus berlanjut. Sesekali, dia melompat menghindari tembakan tentara Belanda sambil melesat dan menghujamkan kerisnya ke arah tubuh tentara itu. Ki Sambeng pun tak mau kalah dengan Wongso Sentiko. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya yang dapat mengundang petir yang menyambar pepohonan rindang yang menjadi tempat para pasukan Belanda berteduh. Sementara itu, dengan ilmu bela dirinya, Adi Mas Wiji pun juga mulai melumpuhkan musuh-musuhnya. Setelah dapat menghabisi sekitar 10 tentara Belanda, Wongso Sentiko pun mulai mencari komandan pasukan Belanda yang meninggalkan mobil hijau yang saat itu sedang ditumpanginya. Wongso Sentiko tak mempedulikan rentetan senjata api yang mengarah ke tubuhnya karena dia sudah terlindungi dengan ajian sakti yang dia miliki. Mengetahui adanya kekacauan yang sedang terjadi, pemimpin pasukan Belanda tersebut pun memerintahkan pasukannya untuk pergi dan menjauh dari Wongso Sentiko. Dan tak lama kemudian, para pasukan Belanda pun mundur ke jalur asal kedatangannya dan memilih mencari jalan lain untuk mengejar pasukan tentara gerilya. Ajian lembu sekilanmu ternyata sudah sempurna, Wongso, ujar Ki Sambeng yang datang menghampiri pemilik ilmu kesaktian kejawen itu. Belum, Ki. Kalau bukan karena jimat kol buntet yang sampean pinjamkan padaku, ajian lembu sekilan milikku
akan mudah ditembus oleh peluru dari tentara-tentara bangsat itu. Balas Wongso Sentiko dengan tatapan tajam ke arah pasukan Belanda yang kembali ke arah semula. Simpanlah benda itu, Wongso. Sepertinya Kul Buntet itu sudah menemukan tuannya yang baru. Balas Ki Sambeng lagi, yang sontak membuat Wongso Sentiko senang sekaligus tak percaya mendengarnya. Kol Buntet sendiri adalah sebuah benda bertuah yang memiliki kegunaan sebagai anti tembak dan juga anti senjata tajam lainnya. Pemilik benda mustika itu akan menjadi kebal terhadap segala jenis senjata dan juga energi gaib lainnya seperti santet, teluh, dan berbagai macam jenisnya. Perpaduan antara ajian lembu sekilan dan juga mustika Kol Buntet itu tentu akan membuat pengguna dan pemiliknya menjadi orang sakti yang kebal terhadap segala jenis senjata. Awalnya saya ragu, Ki. Saya tidak percaya sepenuhnya dengan ajian lembu sekilan yang saya miliki. Oh, ternyata begitu. Pantas saja sampean tidak menggunakannya ketika kita masih di pos 2 tadi, Kang. Sahut Adi Mas Wiji yang merasa sangat penasaran. Coba biar aku jajah ajian lembu sekilan milikmu itu, Wongso. Sekarang keluarkan batu mustika Kol Buntet itu, pinta Ki Sambeng pada Wongso Sentiko. Tanpa diduga oleh Wongso Sentiko dan juga Adi Mas Wiji, Ki Sambeng langsung menghujamkan keris patrem miliknya ke arah tubuh bagian perut Wongso Sentiko setelah pemuda itu menyerahkan batu mustika Kol Buntet kepada Ki Sambeng. Dan tanpa disangka serta sangat sulit dipercaya oleh Wongso Sentiko sendiri, ternyata keris patrem yang juga memiliki energi besar itu tidak mampu menyentuh tubuh dari Wongso Sentiko. Jangan pernah meragukan apa yang kamu miliki, Wongso, karena kamu telah menyempurnakan ajian lembu sekilan itu dengan laku tirakat yang sangat sulit, ujar Ki Sambeng yang kembali memasukkan keris patrem ke dalam warangkanya. Dan simpanlah batu mustika ini sebagai pelengkap ajian lembu sekilan milikmu itu, imbuh Ki Sambeng sambil memberikan batu mustika Kol Buntet miliknya. Sejak saat itulah kepercayaan diri dari Wongso Sentiko meningkat, dan dengan kesaktian yang dia miliki, Wongso Sentiko bersama dengan Adi Mas Wiji serta Ki Sambeng terus menghalau pergerakan tentara Belanda yang berusaha mengejar pergerakan dari pasukan tentara gerilya. Setelah dapat menghalau pasukan Belanda yang mengejarnya, ketiganya pun memutuskan untuk mencari tentara Belanda yang berusaha menangkap Jenderal Sudirman. Karena sebagaimana telah diketahui, satu-satunya pahlawan yang ada untuk mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi adalah dengan cara bergerilya. Perang gerilya yang dijalani oleh Panglima Jenderal Besar Sudirman kala itu membuat dunia masih mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, walau para pemimpin negeri ini telah ditangkap dan diasingkan oleh pihak tentara Belanda. Perjuangan Wongso Sentiko, Adi Mas Wiji, dan juga Ki Sambeng belum usai. Setelah mendapatkan info dari Telek Sandi yang berada di daerah Wonosari, ketiganya bersama dengan 7 pejuang kembali bergerak cepat untuk menghalang pasukan Belanda yang terus mengejar pasukan gerilya. Dengan info yang mereka dapatkan, mereka mengetahui jalur yang akan dilalui oleh pasukan Belanda. Mereka kemudian menyusun siasat untuk menghadang musuh di daerah yang tepat. Ketiganya memilih sebuah lembah sempit di antara 2 kaki bukit sebagai tempat penyergapan. Tempat itu adalah tempat yang ideal untuk menghambat pergerakan pasukan musuh. Dalam gelapnya malam, mereka telah berada di posisi masing-masing. Wongso Sentiko pun mengatur pengintaian di atas bukit bersama dengan 2 pemuda pejuang lainnya yang membantu memberikan tanda ketika pasukan Belanda sudah mendekat. Adi Mas Wiji bersama dengan 4 pemuda lainnya bersiap di sisi bukit bagian utara. Sementara itu, Ki Sambeng berada di atas bukit bagian selatan bersama dengan 4 pemuda lainnya. Mereka sudah mempersiapkan bebatuan besar yang akan digelindingkan ke bawah untuk menahan kendaraan roda 4 yang membawa pasukan itu. Dengan hati-hati, mereka memastikan setiap bebatuan yang berada di tempat yang tepat dan siap untuk digelindingkan pada saat yang tepat pula. Wongso Sentiko dan 2 pemuda terus melakukan pengintaian, mengawasi jalan di bawah bukit dengan seksama. Mereka siap memberikan tanda kepada Ki Sambeng dan Adi Mas Wiji. Ketika kendaraan-kendaraan itu mulai mendekat, Wongso Sentiko mulai memberi tanda dengan siulan panjang yang terdengar seperti suara burung tengkek. Suara itu menandakan jika Ki Sambeng dan Adi Mas Wiji harus bersiap melakukan tugasnya. Setelah siulan kedua, dalam waktu yang sangat cepat, Ki Sambeng mulai menggelincirkan bebatuan besar dari sisi bukit bagian selatan untuk menghadang konvoi kendaraan pasukan Belanda. Dan setelah para penjajah itu menghentikan laju kendaraan,
Giliran Adi Mas Wiji bersama rekan-rekannya melemparkan bebatuan besar dari atas bukit bagian utara yang langsung menutup jalan bagian barat. Setelah itu, keduanya berpindah tempat untuk bersama-sama menggelindingkan bebatuan lainnya yang menggelinding dengan suara gemuruh yang besar dan menakutkan. Bebatuan kapur itu menghantam kendaraan-kendaraan Belanda hingga menghancurkan beberapa di antaranya serta melukai beberapa orang tentaranya. Sontak, pasukan besar itu pun dibuat kaget dan juga panik oleh serangan yang sama sekali tidak mereka perkirakan. Dalam kekacauan itu, Adi Mas Wiji dan kelompoknya serta Ki Sambeng dan kelompoknya pun mulai melancarkan serangan dari dua sisi. Mereka menembaki dari tempat persembunyian yang telah sebelumnya dipersiapkan. Meskipun pasukan Belanda berjumlah banyak dan persenjataan yang lebih baik, tapi serangan mendadak yang terencana ini membuat mereka terpojok. Mereka tak siap menghadapi serangan dari atas perbukitan, dan mereka juga kesulitan bergerak karena jalan yang sudah tertutup. Pertempuran sengit pun berlangsung selama beberapa jam dengan suara tembakan dan ledakan yang memecah keheningan malam itu. Dan ketika pasukan Belanda akhirnya berhasil mengatur ulang barisan mereka, Wongso Sentiko, Adi Mas Wiji, Ki Sambeng, dan para pemuda lainnya mulai mundur secara teratur dan menghilang ke dalam lebatnya hutan. Mereka tahu bahwa misi mereka telah berhasil untuk mengganggu dan memperlambat laju musuh, serta memberi waktu bagi pasukan gerilya untuk bergerak lebih jauh dan aman. Dengan semangat yang masih berkobar, mereka kembali menyusun rencana untuk menghadang dan menghalau pasukan Belanda tempat lain dan melanjutkan perjuangan mereka demi kemerdekaan tanah air tercinta. Setiap tindakan mereka adalah bagian dari upaya besar untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, dan mereka juga bersumpah tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai. Akan tetapi, di balik keberhasilan yang telah diraih Wongso Sentiko, terjadi sebuah tragedi yang tak pernah dipikirkan oleh mereka. Setelah meninggalkan pasukan Belanda yang banyak mengalami luka-luka, kelompok pejuang yang dipimpin Wongso Sentiko kembali ke sebuah desa tempat mereka menyusun rencana. Di desa itu, ketiganya dan para pemuda pejuang lainnya istirahat sejenak sambil menunggu datangnya info dari Telik Sandi pejuang kemerdekaan. Akan tetapi, kejadian di luar nalar pun tiba-tiba menimpa para pemuda desa. Setelah sehari berada di rumah seorang warga desa, ke-10 pejuang itu mengalami sakit secara bersamaan. Mereka mengalami demam tinggi setelah sebelumnya mereka memuntahkan semua yang telah mereka makan. Mengetahui hal itu, Ki Sambeng mulai merasa curiga. Dengan pengalamannya yang luas dalam taktik dan strategi perang serta ilmu-ilmu kebatinan, dia merasakan ada sesuatu yang tak beres yang sedang menimpa mereka. Dia menduga ada pengkhianat bangsa yang sengaja ingin menghentikan perjuangan mereka dengan cara-cara licik dan keji. Saat mengamati kondisi para pemuda yang terlihat semakin lemah itu, Ki Sambeng menyadari bahwa ini bukan hanya karena kelelahan dari pertempuran yang telah mereka jalani. Ki Sambeng segera memberitahu Wongso Sentiko dan juga Adi Mas Wiji tentang kecurigaannya. Dia mengatakan bahwa para pemuda mungkin telah terkena racun dari makanan yang mereka makan. Kecurigaannya mengarah pada makanan yang diberikan pada mereka. Ki Sambeng juga menjelaskan gejala-gejala yang dialami oleh para pemuda seperti lemas, mual, pusing yang merupakan tanda-tanda keracunan. Dengan segera, Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji mencarikan air kelapa muda untuk menetralisir racun yang ada di tubuh kawan seperjuangannya itu. Akan tetapi, semua terlambat. Ke-10 pemuda itu pun tewas secara mengenaskan dengan kondisi tubuh yang tiba-tiba saja membiru. Ini bukan racun, tapi ini adalah upas yang dikirim melalui angin, ujar Ki Sambeng yang ternyata baru menyadari jika dia lalai dalam mengantisipasi serangan gaib yang dikirimkan oleh seseorang. Setelah selesai menguburkan ke-10 pemuda yang gugur akibat serangan gaib itu, Ki Sambeng pun berniat mencari siapa dalang di balik tewasnya para pemuda pejuang itu. Dan dia tak mengira jika ada orang yang tega menghabisi nyawa para pejuang bangsa yang dengan ketulusan hati ikut berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Senada dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Sambeng, Adi Mas Wiji yang juga memiliki ilmu kejawen itu mulai mantai aji dan melakukan tapa pati geni di sebuah bukit yang terkenal wingit di daerah itu. Adi Mas Wiji tak rela jika kawan seperjuangannya mati sia-sia akibat ulah para pengkhianat bangsa yang telah melakukan tindakan keji itu. Sementara Ki Sambeng dan Wongso Sentiko tetap bersiaga menunggu Telik Sandi yang sewaktu-waktu datang dengan membawa pesan dari pasukan tentara gerilya. Keduanya pun bahu-membahu serta terus waspada kepada setiap orang yang baru datang ke desa itu.
Dan di dalam laku pati geningnya, Adi Mas Wiji menyalurkan seluruh energi yang dia miliki dan memusatkan pikirannya untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Dia berdiam diri di sebuah gua kecil yang ada di tengah bukit, menahan lapar, haus, dan segala bentuk kenyamanan yang ada. Dalam keheningan itu, dia berharap mendapatkan pencerahan tentang siapakah pengkhianat yang bersembunyi di antara mereka dan cara untuk melindungi rekan-rekannya dari ancaman lebih lanjut. Selama 3 hari 3 malam, Adi Mas Wiji tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Suara alam menjadi satu-satunya teman dalam laku tirakatnya, sementara pikirannya terus terfokus hanya untuk satu tujuan. Di hari ketiga tirakatnya, Adi Mas Wiji mendapat sebuah penglihatan yang sangat jelas. Dalam penglihatan gaibnya, dia dituntun untuk mengenali wajah-wajah yang terlibat dalam rencana jahat itu. Rencana menghentikan perjuangan mereka dan menghabisi mereka jika diperlukan. Setelah mendapatkan wangsit berupa penglihatan itu, Adi Mas Wiji segera menyelesaikan laku tirakat pati geninya. Dia lalu kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat, serta membawa petunjuk yang diperoleh selama meditasi, dan segera memberitahukan semua informasi itu kepada Ki Sambeng dan Wongso Sentiko. Setelah kembali bertemu dengan mereka berdua, Adi Mas Wiji lalu menceritakan tentang laku tirakat yang telah dia jalani. Dia berkata bahwa selama Taupo Pati Geni, dia telah menerima sebuah petunjuk tentang siapa pengkhianat yang berniat menghentikan langkah perjuangan mereka. Adi Mas Wiji kemudian menggambarkan penglihatan yang dia dapat selama tirakat itu. Dalam penglihatannya, dengan sangat jelas dia dapat melihat sosok seseorang yang bersekongkol dengan pihak Belanda. Sosok petinggi di sebuah desa itu memberikan informasi dan mengirimi santet Wisopati kepada para pemuda pejuang yang telah gugur itu. Adi Mas Wiji juga menerima petunjuk tentang tempat dan waktu di mana pertemuan rahasia antara pengkhianat dan agen Belanda itu akan terjadi. Dengan info itu, Wongso Sentiko, Ki Sambeng, dan Adi Mas Wiji mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mendatangi pengkhianat itu agar dapat membuktikan kesalahannya secara langsung serta mengungkap niat busuk darinya. Mereka pun lalu mengatur sebuah siasat untuk membuat pengkhianat itu mengakui perbuatannya sebelum membalaskan segala kesalahannya. Malam itu, mereka berangkat ke rumah petinggi desa yang dimaksud. Wongso Sentiko dan Ki Sambeng pun terlihat tak sabar untuk meringkus pengkhianat bangsa itu. Dengan hati-hati, mereka mengamati rumah besar itu dan memastikan jika tak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka. Akan tetapi, Ki Sambeng memiliki firasat buruk ketika mengamati dengan jelas rumah dari seorang petinggi desa itu. Dia merasa jika kedatangan mereka memang telah ditunggu oleh beberapa orang di sana, termasuk oleh sosok petinggi desa itu. Meski mengetahui hal itu, Wongso Sentiko pun tanpa rasa takut berjalan di bagian paling depan dan sengaja menjadi tameng bagi Ki Sambeng dan juga Adi Mas Wiji. Ketiganya berjalan berbaris menuju ke pelataran rumah joglo besar yang terlihat sangat tenang dengan penerangan obor di beberapa tempat. Belum saja mereka jauh memasuki pelataran itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah depan. Wongso Sentiko yang telah mempersiapkan diri dengan ajian lembu sekilannya terlihat tenang menghadapi peluru-peluru tajam yang datang ke arahnya. Tapi bagi Adi Mas Wiji, hal itu terasa mengerikan karena dia tidak memiliki ajian ataupun jimat kekebalan. Tapi baik Adi Mas Wiji maupun Ki Sambeng terlihat aman, tanpa sedikit pun tersentuh oleh peluru tajam yang menghujani mereka. Bahkan dengan tawanya yang seolah mengejek, Ki Sambeng berujar kepada para penembak untuk mengeluarkan semua peluru yang mereka miliki. Selama kita menyentuh tubuh pemilik mustika batu kol buntet ini, kita juga akan aman. Kita juga akan terlindungi dari senjata apapun, Wiji. Tenanglah kamu, ujar Ki Sambeng, memberitahu Adi Mas Wiji sambil tersenyum penuh keyakinan. Setelah tembakan yang memuntahkan ratusan butir peluru pun berhenti, tiba-tiba datang 4 bola api kecil yang terbang perlahan ke arah mereka. Keempat bola api itu perlahan membesar dan dengan cepat menyerang ketiganya. Lagi-lagi, Ki Sambeng tertawa terbahak-bahak. Dia kembali berujar agar pemilik perewangan Banaspati itu mengeluarkan lebihnya makhluk-makhluk untuk bermain dengan mereka. Tak ingin terjadi sesuatu, Adi Mas Wiji pun langsung menghunus keris pusaka miliknya dan menancapkan ke tanah yang seketika itu juga memedarkan cahaya putih yang menyerang bola-bola api besar itu. Mengetahui aksi dari Adi Mas Wiji, Ki Sambeng pun tak mau ketinggalan. Sosok lelaki yang kala itu masih berusia 40 tahunan mulai mengeluarkan keris patrem yang menjadi senjata pusakanya. Dengan penuh kemantapan,
Ki Sambeng membacakan sebuah mantra yang telah dia pelajari sejak lama untuk mengisi keris itu dengan energi spiritual yang kuat. Setelah selesai membaca mantra ajiannya, Ki Sambeng memerintahkan keris patrem itu untuk menghabisi seluruh musuh-musuhnya. Keris itu pun seolah hidup dan terlihat mulai melayang di udara. Dengan cepat, keris patrem itu bergerak maju menuju ke arah bola-bola api yang berkobar. Bola-bola api itu bukanlah bola api biasa, melainkan perwujudan dari energi negatif yang dikirim oleh musuh untuk menghancurkan pertahanan mereka. Ketika keris patrem milik Ki Sambeng menyerang bola api itu, terjadi bentrokan energi yang dahsyat. Cahaya terang pun mulai memenuhi tempat pertarungan itu, dan suara gemuruh juga terdengar di sekitarnya. Keris patrem dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Ki Sambeng berhasil menembus dan memadamkan bola api itu, hingga asap tebal pun mengepul yang menandakan jika energi negatif tersebut telah berhasil dikalahkan. Setelah bola-bola api itu padam, Wongso Sentiko pun langsung bergerak maju ke arah rumah joglo yang masih terlihat sangat sepi. Beberapa orang yang sedari tadi menghujani Wongso Sentiko dan Adi Mas Wiji serta Ki Sambeng dengan peluru-peluru tajamnya terlihat lari menjauh dari tempat itu. Tak ingin kehilangan satu orang pun musuh, Ki Sambeng mulai kembali melesatkan keris patrem miliknya yang baru saja kembali ke tangannya untuk menghabisi para pengkhianat yang telah menyerangnya. Dengan tubuh yang kekar sekaligus dilindungi oleh ajian lembu sekilan, Wongso Sentiko pun langsung mendobrak pintu rumah joglo yang menjadi sarang para pengkhianat bangsa itu. Dan setelah berhasil membuka pintu rumah itu, Wongso Sentiko, Adi Mas Wiji, dan juga Ki Sambeng disambut oleh seorang lelaki yang penuh dengan karisma bersama dengan dua orang lainnya. Keduanya berpenampilan layaknya dukun-dukun di pedesaan. Aku tidak menyangka jika pemuda bernama Wongso Sentiko ini ternyata benar-benar seseorang yang sakti dan memiliki ilmu ajian lembu sekilan. Ucap seorang lelaki parubaya yang terlihat seperti seorang priayi pada zamannya. Tidak usah banyak ngomong dan basa-basi lagi, Ki Lurah. Sekarang persiapkan dirimu. Mari kita adu kasekten. Siapa yang akan tetap hidup? Pengkhianatkah atau pejuang kemerdekaan ini? Ujar Wongso Sentiko dengan amarah yang membuncah. Sombong sekali kau anak muda, balas sosok laki-laki parubaya yang tadi dipanggil dengan sebutan Ki Lurah oleh Wongso Sentiko. Ki Lurah pun mulai mengambil posisi yang kala itu berhadapan langsung dengan Wongso Sentiko. Sementara Ki Sambeng dan Adi Mas Wiji sudah beradu kesaktian di pelataran rumah untuk melawan dua orang yang berpakaian serba hitam dengan kain batik yang menutupi kepalanya. Setelah merapal mantra aji, Ki Lurah mulai menggerakkan kedua tangannya dan menghentakkannya ke arah Wongso Sentiko. Energi besar pun keluar dari tangan Ki Lurah. Walaupun itu hanya seperti hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa tubuh Wongso Sentiko, namun hembusan itu memiliki kekuatan yang luar biasa hingga membuat tubuh Wongso Sentiko terdorong ke belakang dengan kuat. Wongso Sentiko sendiri tak menyangka jika dia akan merasakan dampak dari serangan itu. Tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah, disertai rasa panas yang menyelimutinya. Meskipun tampak sederhana, energi yang dikeluarkan oleh Ki Lurah memiliki kekuatan yang sangat besar, jauh lebih dari sekedar angin sepoi-sepoi. Menyadari hal itu, Wongso Sentiko pun berusaha mempertahankan keseimbangannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi lebih ke kekuatan batin dan juga spiritual. Dengan cepat, Wongso Sentiko mengatur nafasnya dan mulai merapal ajian pelindung yang telah dia pelajari dari gurunya. Ajian lembu sekilan tingkat tinggi itu diyakini akan dapat melindungi dirinya dari segala serangan energi seperti yang baru saja dialami. Ki Lurah yang melihat Wongso Sentiko berhasil bertahan dari serangan pertamanya tersenyum dengan tipis. Dia tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat dan juga menantang baginya. Tanpa ragu, Ki Lurah kembali merapal sebuah mantra lain. Ia mengumpulkan energi yang lebih besar untuk serangan berikutnya. Tak ingin membiarkan lawannya melakukan serangan, Wongso Sentiko dengan keberanian dan tekad yang kuat mulai melesatkan sebuah ajian yang cukup mematikan. Dengan penuh percaya diri, Wongso Sentiko pun berlari ke arah Ki Lurah dan hendak melakukan pertarungan dari jarak dekat. Adu pukulan dan tendangan yang berisi energi besar pun terjadi. Dan itu tentunya sangat menguntungkan bagi Wongso Sentiko yang memiliki ajian lembu sekilan dan juga mustika dari Kolbuntet. Walau telah memusatkan energi hitam pada kedua tangan dan kakinya,
Pukulan dan tendangan yang dilesatkan oleh Ki Lurah tak berarti apa-apa bagi Wongso Sentiko yang tak sedikit pun bergeming ketika menghadapi pukulan yang datang bertubi-tubi itu. Setelah mengetahui jika lawannya telah kehabisan tenaga, Wongso Sentiko mulai menghunus keris Singobarong miliknya. Dengan tekad yang bulat dan kekuatan yang mengerikan, dia pun mulai menyerang Ki Lurah. Keris Singobarong yang legendaris itu bersinar dalam genggamannya, mengeluarkan aura yang memancarkan kekuatan dan juga ketajaman yang luar biasa. Wongso Sentiko melompat ke depan dengan kecepatan yang mengagumkan. Setiap gerakannya penuh dengan keyakinan dan kemarahan yang membara. Sementara Ki Lurah yang sudah kelelahan berusaha mempertahankan dirinya dengan sisa-sisa energi yang dia miliki. Dengan serangkaian gerakan yang mematikan, Wongso Sentiko mulai mengarahkan tusukan dan tebasan ke arah Ki Lurah. Keris itu mulai menembus pertahanan Ki Lurah hingga memberikan luka-luka yang cukup parah. Tak lama kemudian, Ki Lurah pun jatuh ke tanah dengan nafas yang terengah-engah. Sementara Wongso Sentiko berdiri di atasnya, bersiap untuk menikam tubuh lelaki parubaya itu. Dalam situasi yang genting ini, Adi Maswiji dan Ki Sambeng juga telah menghabisi lawan-lawannya. Mereka segera mendekat ke arah Wongso Sentiko dan memintanya untuk tidak menghabisi nyawa dari petinggi desa itu. Mereka meyakinkan Wongso Sentiko jika Ki Lurah akan sangat berguna bagi mereka jika dalam keadaan hidup. Sepertinya kita masih membutuhkan pengkhianat itu, Wongso, ujar Ki Sambeng yang membuat Wongso Sentiko menurunkan keris Singobarong dan memasukkan kembali ke dalam warangkanya. Wongso Sentiko pun akhirnya membiarkan Ki Lurah untuk tetap hidup malam itu, dan Adi Maswiji langsung mengikatnya serta membawanya ke tempat yang aman untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan. Setelah mengetahui otak di balik pengkhianatan itu, Wongso Sentiko pun membawa Ki Lurah sebagai tawanan mereka. Hingga akhirnya Ki Lurah pun mati akibat mencoba melarikan diri ketika Wongso Sentiko, Adi Maswiji, dan juga Ki Sambeng sedang berada di dalam rumah yang mereka jadikan markas pertahanan untuk membantu perjuangan pasukan tentara gerilya. Apa yang telah dilakukan oleh Wongso Sentiko tentunya juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan juga keluarga mereka. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu, ketiganya tentu sudah layak disebut sebagai pahlawan nasional yang ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Walau nama dan juga sejarah mereka tak pernah diketahui, tapi sosok Wongso Sentiko, Adi Maswiji, dan juga Ki Sambeng adalah sosok yang berjasa pada masa perjuangan. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Untuk teman-teman yang percaya dengan cerita ini atau tidak, semua bebas dengan keyakinan kalian masing-masing. Memang ada sangat banyak cerita kala itu yang tidak tercatat dalam sejarah Indonesia. Cerita-cerita tentang bagaimana bangsa ini terus berperang walaupun sudah merdeka. Tentang mereka, pahlawan-pahlawan yang namanya tak pernah tercatat. Mungkin dengan cerita ini juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa jika Indonesia banyak orang sakti bisa dijajah oleh negara asing? Ya, sekuat-kuatnya manusia, jika melawan mesin dan teknologi, apa yang bisa mereka lakukan? Juga, jangan salah, tidak semua orang yang memiliki ilmu tinggi kala itu bersedia dengan sukarela membela negara tanpa dibayar. Kebanyakan dari mereka malah menjadi pengkhianat ketika penjajah itu memberikan mereka iming-iming uang yang tak kecil. Dan jangan salah juga, ketika kita membicarakan orang sakti yang memiliki ilmu tingkat tinggi, tentunya itu adalah ilmu hitam. Dan orang yang menguasai ilmu hitam bukanlah orang yang bijaksana yang akan secara cuma-cuma menggunakan ilmunya untuk menyelamatkan bangsa. Kebanyakan dari mereka malah sibuk menyelamatkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Tak jauh juga ya dengan orang-orang sakti masa kini yang sibuk memperkaya diri, sibuk menyimpan jabatan untuk mereka sendiri, sibuk memperdayai hukum untuk keuntungan mereka sendiri. Ya, mereka sakti karena bisa melakukan itu. Komen di bawah ya, bagaimana pendapat kalian? Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.